Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Pak. Ya, kita bisa diberi temu di sini. Ya. Sebentar akan saya sampaikan terkait dengan mata kuliah perkuliahan dimulai hari ini. Jadi pagi ini kita kuliah riset operasional. Nah, riset operasional ini akan saya berikan gambarannya, kontrak pembelajarannya untuk 1 semester ke depan. Ya, dan karena kondisi masih seperti ini ya memang kita Zoom ya. Nanti kalau sudah ada instruksi untuk pembelajaran tatap muka langsung ya mudah-mudahan segera ya kita akan laksanakan tatap muka lanjutannya. Tapi karena belum ya kita laksanakan secara online dulu. Jam 9 akan ada additionalis saya teman-teman mahasiswa ikut ya sambil menunggu itu ya sambil menunggu disnatalis ya akan saya sampaikan sebentar ya kaitannya dengan mata kuliah yang akan kita ikuti ya. Nah, mata kuliah yang kita ikuti ini adalah riset operasional ya. Riset operasional ini ya, riset operasional ini diambil di semester 6 ya, teman-teman ini nanti harusnya mengambil ya. Kalau yang masih ada kendala KS ya, harapannya minggu ini bisa kita selesaikan. Karena kalau kita mengacu ke jadwal yang diberikan oleh atau rektorat, maka perkuliahan dimulai tanggal 15. Tetapi teman-teman yang belum mengisi ARS silahkan sambil semuanya. Hal ini statusnya wajib, jadi teman-teman harus ambil ya jam 7.30 nanti. Kalau hari ini sampai sebentar aja, ini mungkin setengah jam. Kemudian dengan Google Classroom ya, tadi sudah saya share kode ini. Harapannya nanti teman-teman bisa menggunakannya dalam industri ya, di dalam industri. Pelajari jauh lebih mendalam ya, tetapi di teknologi hasil pertanian THP ini kita pelajari beberapa materi yang mungkin ada kaitannya maupun dasar-dasar ya. Jadi ada linear programming ya, kemudian nanti ada metode grafik, metode simplex ya, kemudian persoalan-persoalan penugasan ya, penyelesaian masalah nanti ya. Kemudian sampai pada jaringan maupun analisis antrian. Nah, sumber belajar nanti teman-teman bisa, saya ada beberapa buku ya, khususnya riset operasional. Kalau teman-teman menghendaki untuk memfotokopi, ya silahkan nanti bisa meminjam buku ke saya nanti difotokopi. Nah, sama ya teman-teman, harapannya nanti walaupun kita lakukan secara online, silahkan segera aktif ya, online tetap aktif ya, baik di Google Classroom sama Zoom ya. Memang nanti dari keaktifan itu menjadi salah satu kriteria penilaian untuk teman-teman semuanya. Nah, ini ada materi
yang awal ya kita pendahuluan, ini nanti kami sampaikan. Kemudian RO itu apa, perkembangannya bagaimana saat ini, ya. Ini juga kita sampaikan nanti. Ya. Kemudian metode programming, ya, linear, ya. Programming ini menggunakan metode grafik, metode simplex, ya. Kemudian ini akan kita lakukan di minggu ke-3 sampai ke-5, ya, kurang lebihnya. Nanti kita lanjutkan dengan dualitas atau teori untuk persoalan penugasan. Ya. Kita lanjutkan UTS ya, di pertemuan 8 kurang lebih. Nanti dilanjutkan dengan persoalan transportasi. Ya, kita lihat bagaimana nanti misalnya kita kaitannya dengan distribusi, pergudangan, dan lain-lain. Ya, bagaimana analisisnya. Kemudian pertemuan selanjutnya adalah ada analisis jaringan, ya. Kemudian persoalan-persoalan bagaimana menentukan rute, ya, terpendek, rute biaya dengan biaya yang terkecil, ya. Kemudian terakhir di minggu ke-14, 15 nanti ada teori antrian, ya. Antrian ini kaitannya dengan perencanaan pekerjaan atau perencanaan proyek, ya. Kemudian terakhir adalah ujian akhir semester. Nah, di penilaian, ya, mulai dari perkuliahan, ya, kita lakukan secara daring untuk saat ini. Nanti kalau ada instruksi untuk secara luring, ya kita luring, ya. Mudah-mudahan segera keputusannya untuk luring dari pemerintah juga kalau informasi bulan-bulan Juni. Tapi harapan kita bisa maju, ya, kalau sudah mungkin siap maupun sudah divaksin mungkin, ya. Kemudian tugas-tugas pekerjaan rumah, ya, karena ini memang perhitungan, ya, soal-soalnya perhitungan, nanti hitung-hitungan. Jadi harapannya nanti kita banyak latihan, ya, latihan soal. Kemudian ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, ya. Nah, di kuliah RO ini tidak ada presentasi, ya, tidak ada presentasi tugas jurnal, ya, tugas jurnal maupun presentasi tugas, tetapi nanti tugas-tugasnya berupa soal, mengerjakan soal-soal, contoh soal maupun soal-soal yang ada di buku maupun yang saya buat nanti di PPT. Oke, ini gambaran dari kontrak pembelajaran, ya, kontrak pembelajaran. Mungkin sebelum lanjut teman-teman ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan enggak? Sebelum berlanjut. Cukup, Pak. Ya. Oke, kita lihat, ya. Gambaran perkuliahannya, teman-teman, ya. Nah, riset operasional ini ya, kaitannya sebenarnya dengan manajemen, ya. Jadi mungkin di manajemen maupun di kuliah di teknik industri mungkin akan ada pembahasan RO lebih mendalam, ya. Nah, riset operasional atau RO atau operation research ini memang berkembang dulunya awalnya ini dari proses, ya, manajemen pada militer, ya, kegiatan militer, tetapi dikembangkan menjadi ilmu yang khususnya terkait dengan pertama untuk industri, ya,
untuk optimasi suatu produksi, ya, optimasi produk. Misalnya, ya, dari proses produksi dengan memproduksi dalam satu pabrik, satu line, gitu ya, bisa memproduksi berbagai macam jenis, ya. Ya, misalnya kita kalau kunjungan ke industri dalam satu line dia bisa memproduksi dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya mie, ya, ada mie satu mie rasa ayam bawang misalnya, satu mie rasa soto ayam, ya, satunya rasa apa lagi gitu ya. Nah, ini harganya berbeda-beda, kemudian kebutuhan akan bahan baku berbeda, ya. Kemudian biaya operasionalnya juga berbeda. Nah, sehingga ini yang akan dioptimasi. Mana kira-kira yang akan diproduksi lebih banyak, mana yang kemudian diproduksi, ya, lebih menguntungkan, ya, dari segi biaya, juga lebih menghemat, ya, dari segi penjualan juga lebih banyak. Nah, ini adalah kaitannya di optimasi produksi, ya. Kemudian berkaitan dengan manajemen juga, ya. Manajemen, ada manajemen pergudangan, ya. Nah, kalau kita sering mendengar misal FIFO, ya, first in, first out, ya. Yang masuk duluan, kemudian yang keluar juga duluan. Nah, ini juga dengan manajemen, ya. Kemudian mau ditaruh di gudang-gudang mana yang kira-kira lebih hemat biaya, juga ini juga kaitannya dengan optimasi, ya, optimasi di manajemen, ya. Kemudian di bidang administrasi maupun bidang teknik. Jadi ini gambaran mata kuliah kita, ya. Jadi mata kuliah kita ini akan mempelajari khususnya manajemen di dalam perindustrian, ya, atau di proses industri. Nah, ini adalah riset operasional. Nah, kalau definisinya, ya, ini ada beberapa definisi, ya, banyaklah definisi, ya. Jadi ini RO merupakan gabungan sebenarnya, ya, dari metode-metode, ya, yang sebenarnya pertimbangannya bisa kita ilmiahkan, ya, secara matematis, ya, terkait dengan faktor-faktor yang terlibat di dalam satu proses industri, ya. Misalnya faktor bahan baku, faktor manusia, faktor mesin, ya, faktor biaya, ya, baik di dalam usaha tersebut. Nah, ini masalah-masalah yang muncul itu kemudian kita buat suatu metode ilmiah sehingga kita hasilkan, ya, suatu kesimpulan nanti, ya. Oh, ini loh yang kita pilih, bahan baku ini yang kita pilih, ya. Karena apa? Karena misal biaya lebih murah, ya. Kemudian ketersediaannya juga ada, ya. Kemudian mungkin produknya nanti lebih yang dihasilkan lebih efektif. Nah, di situ adalah riset operasional. Ini kaitannya dengan itu, ya. Sehingga, ya, dari metode-metode yang digunakan di dalam riset operasional ini, ya, kita bisa menghitung, ya, atau memprediksi, ya, bagaimana nanti hasilnya, ya, hasil yang ingin dicapai. Ya. Nah, prediksi-prediksi ini menghasilkan suatu keputusan atau strategi tadi, ya, sehingga akan menghasilkan, misal kalau industri kan tentu tujuannya yang utama adalah menghasilkan biaya produksi yang lebih murah, kemudian harga jual misal keuntungannya lebih tinggi. Nah, ini adalah khususnya di riset operasional, ya. Teman-teman nanti bisa mempelajari lebih lanjut, ya. Jadi ini di riset operasional itu ada teknik matematik, ya, kemudian teknik, ya,
pertimbangan ekonomi, lingkungan, agama ya. Nah, semuanya dipertimbangkan, termasuk ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan apa? Misalnya jam kerja, ya, karyawannya berapa, kemudian gajinya berapa. Nah, ini menjadi satu pertimbangan tertentu dalam mengambil keputusan. Nah, inilah yang kemudian digunakan di dalam kita pelajari di dalam riset operasional. Ya. Nah, model di dalam riset operasional ini ya banyak cara ya model-modelnya. Ya, ini ada kita modelkan matematis ya. Kalau kita modelkan matematis ini ya, ini harus memiliki variabel-variabel ya. Nah, variabel-variabel tertentu ya yang kita akan tentukan ya nanti akan kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, ini ya. Nah, ini model-modelnya ya. Bisa diagram ya, model-model diagram. Nah, diagram kemudian bisa model-model ikonik ya atau fisik ya atau bentuk juga bisa ya. Misalnya model-model peta ya atau foto ya. Kemudian model diagram ya. Kemudian model simbol. Simbol matematis ini misalnya keuntungan ya. Keuntungan ini disimbolkan dengan Z. Z sama dengan keuntungan. Misal A ditambah B tambah C. Ini adalah ada 3 keuntungan. Itu adalah matematis. Sederhana seperti itu. Ya. Jadi ada model-model yang diagram, ya, kemudian model-model gambar atau peta atau foto, ya, kemudian ada model-model matematis atau simbol. Nah, model-model simbol ini yang membutuhkan kejelian kita untuk menentukan variabel-variabel yang kita hadapi di dalam studi-studi kasus. Ya, nanti contoh-contohnya ini terkait dengan studi kasus. Ya. Nah, ini besok saya sampaikan ya untuk hari ini pendahuluannya ya. Kontrak pembelajaran pendahuluan saya sudah sampaikan. Ini kita terima kasih. Nanti teman-teman akan join di kegiatan Disnatalis. Ada dosnya nanti siapa tahu dapat door prize ya. Terbuka untuk mahasiswa maupun Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.